يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita di dalam aqidah al-Imam Syafi'i min nususi kalamihi wa idahi ashabihi. Dari ucapan-ucapan beliau dan penjelasan-penjelasan ulama Syafi'iyah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali di dalam bayan sababi wuqu' syirik. Penjelasan sebab terjadinya kesyirikan. Al-Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya sebab terjadinya kesyirikan adalah nasbus suwar wa ibadatuha. Memajang gambar, foto orang-orang saleh, serta beribadah kepadanya. Dikarenakan mereka lupa akan tauhid, ini adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebih-lebihan mengkultus orang-orang saleh. Lalu dijelaskan pula oleh Al-Baghawi bahwasanya ibtida' ibadatil awthan kana min dzalik. Permulaan penyembahan berhala itu mulai dari itu. Mulai dari mana? Nasbus suwar. Memajang foto-foto mereka, gambar-gambar mereka, dan mengagungkannya, serta sikap ghulu mengkultus mereka. Maka ini hati-hati memajang foto gambar orang-orang saleh. Dan tidak heran kita di zaman sekarang ini, bahkan foto-fotonya orang-orang saleh ini sudah dijadikan azimat, jimat, sebagai tangkal. Ya, waliyadzubillah. Ini tentu adalah syirkul asghar, karena menganggap bahwasanya ini adalah sebagai sebab saja. Adapun hakikat yang memberi manfaat mudarat Allah Azza wa Jalla, tapi ini jadikan sebab, menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab, dan tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama akan disembah waliyadzubillah. Demikian juga disebut oleh Al-Baydawi, ibadatus salihin, beribadah kepada orang saleh. Ini merupakan mabda'us syirik, awal kesyirikan. Demikian juga disebut oleh Ibnu Hajar, al-ghulu alladhi waqa'a ba'da dhalik. Ghulu yang terjadi setelah itu fi ta'zimi quburil anbiya, dalam mengagungkan kubur-kuburnya para nabi, huwa bi'ainihi sabab fi ibadatihim, itu sebab beribadah kepada mereka. Maka hati-hati, itu sebabnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alla tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Pesan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, jangan biarkan kubur, ya, kubur yang bagaimana?
kubur yang tinggi, melainkan engkau ratakan. Maka itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa uhibbu alla yuzad turbatiha atau yuzad turbatuha min ghairi. Atau kama qala rahimahullah, aku senang jangan ditambah tanah kuburan itu selain dari tanah yang keluar saja. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah al-Asqalani Syafi'i al-ghulu mengatakan ghulu itu huwa alladhi waqa'a ba'da dhalik fi ta'zim quburil anbiya. Ya, mengkultus kuburan-kuburannya para nabi itulah sebab menyembah para anbiya, menyembah orang-orang saleh. Kemudian Al-Imam As-Suyuti mengatakan anna sababa ibadatil Lat kana ta'zima qabri. Sebab menyembah Lat itu adalah karena mengagungkan kuburannya. Maka betapa banyak ya di zaman sekarang ini kuburan-kuburan yu'azzam, diagungkan lebih dari yang sepantasnya, lebih dari yang seharusnya. Wal-'ukuf indahu i'tikaf, bersemedi di kuburan tersebut. Apa kata beliau? Wa anna hadhihi al-'illata hiya allati awqa'at katsiran min al-umam fi syirk. Penyebab inilah yang banyak menjatuhkan umat itu dalam kesyirikan. Itu apa? Ta'zimul qabr, mengagungkan kuburan. Maka itu sebabnya Nabi SAW sangat khawatir, takut sekali. Sampai beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang dikunjungi berkali-kali. Sebabnya juga Nabi SAW mengatakan, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Laula dzalik, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata tidak dikhawatirkan hal tersebut, la ubriza qabruh, niscaya kubur nabi itu akan dinampakkan dan dikuburkan di pekuburan umum. Ini hikmah kenapa Nabi SAW dikuburkan ke dalam kamar Aisyah, supaya tidak dipertuhankan kuburannya. Namun kaum muslimin sekarang sengaja dikuburkan di tempat khusus supaya dipertuhankan. Dibuatkan bangunan, dibuatkan kubah, kemudian disiapkan air supaya orang ambil barokah dari airnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Jadi Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan ta'zimul qabr, mengagungkan kuburan, bersemedi, bertapa di kuburan, inilah penyebab yang menjerumuskan banyak umat dalam kesyirikan. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir, juga ini ulama Syafi'iyah. Aslu ibadatil asnam, asal penyembahan terhadap patung-patung dan berhala-berhala itulah minal mughalat fil kubur, karena gulu, melampaui batas dalam masalah kuburan. Washabiha, melampaui batas mengagungkan isi kuburan. Ini sebab ya menyembah berhala. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat, yang mana kita melihat kalau ziarah kubur, tapi ingat, kubur siapa? Kubur keramat, kubur orang saleh, ramainya luar biasa. Masjidnya sepi, kosong, melompong. Lalu dalil kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dalilnya benar, tapi praktiknya penempatan yang tidak benar. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mempersiapkan kendaraan, perbekalan, dengan tujuan, kalau bahasa naunya,
wisata religi. Kecuali ketika masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Tempat itu memiliki keutamaan. Sekarang kuburnya para anbiya, kuburnya orang saleh. Apa ada? Datang ke kubur Nabi dapat 1000. Nggak ada. Datang ke kubur wali ini dapat 2000. Nggak ada. Karena maksud dan tujuan dari ziarah itu فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ, mengingatkan kalian akan akhirat. Jadi tidak mesti mencari kubur yang aneh-aneh. Kalau memang kita itu ingin ingat mati, cukup lihat kubur di depan kita, di kampung kita, selesai masalahnya. Bahkan Nabi SAW anjurkan kita ketika hati keras ziarah kubur. Tapi bukan tujuan mencari barokah pada kuburan tersebut, atau cari berkah kepada Allah melalui bertawassul. Hadza bid'ah. Tidak ada. Wa naqala an-Nawawi, kemudian dibawakan oleh Imam Nawawi dari para ulama kita, bahwasanya larangan Nabi SAW menjadikan kubur Nabi dan kubur yang lainnya sebagai masjid. La'natullah 'ala Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kenapa demikian? Kana khaufan minal mubalaghah fi ta'zimi. Karena Nabi SAW takut jangan-jangan kita akan berlebih-lebihan mengagungkan kubur beliau, wal iftitan bihi. Jadi jangan-jangan nanti terfitnah, dan betapa banyak yang terfitnah dengan kuburan. Sudah sering ke dokter tapi nggak sehat-sehat, begitu ke kubur langsung sehat katanya. Ada terfitnah. Farubbama adda ila al-kufri kama jara li katsirin min al-umamil khaliyah. Al-Imam Nawawi berkata, bisa saja kuburan-kuburan ini ketika diagungkan membawa kepada kekafiran sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Al-Imam Abu Syamah ketika menyebutkan tentang sikap mengkultus masyayikh ad-dhalal, guru-guru sesat, beliau berkata, wa bihadhi turuqi wa amthaliha kana mabadi' zuhuril kufur fi ibadatil asnam wa ghairiha. Gara-gara mengkultus ini, jalan mengkultus ini dan semisalnya, ini mabadi' zuhuril kufur, pangkal dari munculnya kekafiran berupa penyembahan terhadap patung dan yang lainnya. Maka itu sebabnya Rasulullah SAW telah mengingatkan akan bahaya ghulu yang sebelumnya Al-Quran pun mengingatkan. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Hei ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam urusan beragama tanpa hak. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, iyakum wal ghulu, jauhi sikap melampaui batas, berlebih-lebihan. فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الصالحين atau الغلو في الدين. Sesungguhnya membinasakan orang-orang sebelum kalian gara-gara al-ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Oleh karena itu, Ar-Razi ketika menyebutkan maqasidil musyrikin, tujuan orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala-berhala mereka, annahum wada'ul asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim. Subhanallah. Mereka meletakkan patung-patung berhala-berhala itu dalam bentuk nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh mereka. Wa za'amu, mereka menyangka annahum matan ishtaghalu bi'ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaikal akabir yashfa'una lahum. Ketika mereka terus sibuk menyembah berhala-berhala tersebut, foto-foto dan gambar-gambar tersebut, maka mereka yang disembah itu akan memberinya syafaat, memberinya bantuan hari kiamat. Hadza ghulu tentunya.
Lalu disebutkan hal yang serupa di kalangan mutaakhirin, orang-orang belakangan. Apa kata beliau? Wa nadhiruhu fi hadzal zaman, yang semisal dengannya di zaman kita, ishtighalu katsirin minal khalq bi ta'zim quburil akabir. Banyaknya orang menyibukkan diri dengan apa? Pengagungan terhadap kubur-kuburnya para tokoh. Kubur-kuburnya para pembesar. Ala i'tiqad annahum idza 'azzamu quburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum 'indallah. Dengan berkeyakinan semakin diagungkan kuburan mereka, semakin sering diziarahi, maka itu akan memberinya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketahuilah, apapun cara kita untuk meraih syafaat nabi, orang alim atau yang lainnya, kalau tidak dilengkapi syarat-syarat syafaat, tidak pernah akan diraih oleh siapapun. Apa dia? Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawat. Dalam surat An-Najm, betapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a, tidak berguna syafaat mereka. Bayangkan malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, enggak berguna syafaat mereka. Illa min ba'di ayya'dzanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi harus ada izin. Liman yasha', dikasih izin siapa dikehendaki, wa yarda, dan diridhai orang yang akan diberi syafaat tersebut. Dan hadis Nabi SAW telah menetapkan tidak ada yang diridhai kecuali orang-orang yang bertauhid. Fahiya nailatun insyaallah liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a. Pasti akan didapatkan syafaat itu oleh umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Kemudian disebutkan pula oleh Abu Zakaria Al-Ansari bahwasanya seluruh penyembah berhala kanu ya'taqidun bi'ibadatihim al-asnam ibadah lillah. Mereka berkeyakinan menyembah berhala itu mereka ibadah kepada Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cara ini namanya. Ini sekedar cara katanya. Ini wasilah, kata perantara. Tujuan kita satu Allah katanya. Ini kata Abu Zakir Al-Ansari. Minha qawlu ba'dihim. Ini dibongkar syubhat-syubhat mereka. Apa? Di antara ucapan sebagian mereka, ya, laisat lana ahliyah li'ibadatillah bila wasitah li'azamatihi. Oh, kita tidak berhak langsung beribadah kepada Allah, harus dengan perantara. Harus ada perantara kita, karena Allah Azza wa Jalla Maha Agung. Sebagaimana kita bertemu dengan kepala negara, nggak bisa langsung-langsungan, harus lewat ajudan, katanya. Fa'abadnaha lituqarribuna ilaihi. Kami pun menyembah mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan sebagian mereka, al-malaikah dzujah wa manzilah indallah. Malaikat itu punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Fattakhadna asnaman ala hayatiha. Kami buat patung dalam bentuk malaikat tersebut liuqarribuna ilallah, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan oleh At-Taftazani Al-Hafid dari sahabat-sahabatnya, anna ubadal asnam, para penyembah berhala, ittakhadhuha ala anha tamathil lil anbiya. Mereka buat berhala itu sebagai bentuk gambaran, bentuk para nabi. Orang-orang zuhud atau malaikat atau planet-planet. Washtaghalu bita'dhimiha ala wajhil ibadah. Mereka sibuk untuk mengagungkannya dalam bentuk ibadah. Tawassulan ila ma huwa ilahun haqiqah. Ini sebagai tawassul, jembatannya untuk sampai kepada ilah yang hakiki. Ya Allah. Maka kita katakan, sekian banyak nukul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah yang intinya kembali kepada ta'zim, al-ghulu, sikap melampaui batas. Dan apa? At-tawassul,
tawassul yang salah. Ini yang menimbulkan kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia pandangan Al-Imam Syafi'i, pandangan para ulama Syafi'iyah yang sejalan dengan Imam Syafi'i. Karena banyak yang mengaku dirinya Syafi'i tetapi tidak sejalan dengan Imam Syafi'i dalam akidah. Padahal salah dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, salah dalam masalah fikih, orang tidak mengkafirkan kita, atau ulama tidak mengkafirkan kita. Hanya dikatakan 2 pahala atau 1 pahala. Tapi kalau kita salah di dalam masalah akidah, kita akan dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Tanadharu fi syai'in idza qila akhta'tum akhta'tum. Berdialoglah, berbincanglah tentang sesuatu, kalau kalian salah dikatakan salah. Wala tanadharu, jangan kalian perbincangkan. Idza qila akhta'tum kafartum. Apabila kalian salah maka kalian dikafirkan. Itulah dia masailul aqidah. Itu poin yang pertama pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kita ambil poin yang kedua. Fi dzikri namadhid min suwar asy-syirk allati awradaha asy-Syafi'i wa ashabuhu. Bentuk-bentuk kesyirikan yang dibawakan oleh para ulama Syafi'iyah. Demikian juga dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah membawakan amalan syirkiyah, amalan-amalan syirik yang diperingatkan untuk tidak dilaksanakan dan didekati. Serta dijelaskan hukum al-waqi' fiha yang jatuh padanya. Pertama, syirik apa? Syirkud du'a wa syirkus sujud. Syirik dalam doa dan syirik dalam sujud. Kita ketahui doa itu harus murni hanya kepada Allah. Doa permintaan dari yang di bawah kepada yang di atas. Allah Azza wa Jalla di atas. Tapi diingkari Allah di atas, padahal dia tahu itu doa tolabu minal adna ilal a'la. Tolabul adna minal a'la, permintaan dari yang rendah kepada yang di atas. Subhanallah. Jadi doa sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian dalam Sahih Muslim ketika Allah turun setiap sepertiga terakhir malam, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa meminta kepadaku, aku akan jawab. Aku akan jawab. Kemudian Nabi SAW telah bersabda dalam hadits At-Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun ad-du'a mukhul ibadah, ini lafaz yang lemah. Nah, siapa yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Artinya apa? Meminta sesuatu yang hanya Allah yang mampu mengabulkan dan memberikan. Minta kita selain Allah. Padahal hanya Allah yang berhak. Fala syakka fi wuqu'ihi fi syirk. Tidak diragukan jatuhnya dalam kesyirikan. Kita akan berbicara tentang syirik doa dan syirik sujud ini, agar semakin jelas penjelasan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Nah, yang paling terang yang menjelaskan perkataan Al-Imam Syafi'i tentang syirik yang berkaitan dengan doa, itu kaidah yang sangat agung yang beliau tetapkan,
Yang mana kaidah ini meliputi banyak sisi dan unsur atau semua sisi. Yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ketika berbicara dalam kitabnya Al-Um tentang hukum sahir, tukang sihir. Beliau menyebutkan dua keadaan tukang sihir menjadi kafir apabila melakukannya. Apa kata beliau? In wasafa ma yujibul kufra. Jikalau disifati hal yang mewajibkan dia kafir, mithla ma'taqadahu ahlu Babil, seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Babilonia, minat taqarrubu lil kawakibis sab'ah, mendekatkan diri ya lil kawakibis sab'ah, kepada 7 planet, mendekatkan diri kepada 7 planet. Wa annaha tuf'al ma yultamas minha, dilakukan hal tersebut ma yultamas minha, dengan tujuan untuk mencari sesuatu dari planet-planet tersebut fahuwa kafirun, maka dia kafir yang melakukannya. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan kaidah umum. Apa itu? Manil tamasa min ghairillah, yang meminta kepada selain Allah. Ma la yaqdiru alaihi illallah, sesuatu yang tidak ada, yang tidak sesuatu la yaqdiru alaihi illallah, tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah azza wa jalla. Kita minta kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada yang mampu. Yang mampu hanya Allah azza wa jalla, tapi ternyata kita minta kepada selain Allah. Inilah kaidah umum. Maka Imam Syafi'i menyebutkan kafirnya ya warga Babilonia karena mereka minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang-orang Babilonia kafir dikarenakan mereka minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah azza wa jalla, tapi mereka mintanya kepada selain Allah. Jadi bukan sebabnya karena gara-gara berdoa kepada kawakib, bintang-bintang tersebut, tidak. Ya. Karena berdoa kepada bintang-bintang sendiri sudah masuk juga dalam kaidah ini. Ya. Ini dia penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kaidah dibawa ke Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, lantas dia minta kepada selain Allah, maka ini adalah dia jatuh dalam kekafiran, dan inilah dia dikatakan asyirk ad-du'a, syirik doa. Nah, Ibnu Sabbagh telah menjelaskan ya perkara ini, jenis ini yang berkaitan dengan syirik doa. Apa kata beliau tentang kafirnya tukang sihir? Idza taqadat taqarruba li hadhil kawakib, kalau dia berkeyakinan mendekatkan diri kepada bintang-bintang tersebut, ada sekarang kepada isi-isi kubur tersebut, wa anna tujib ila ma yuqtarah minha, dan bintang-bintang itu bisa menjawab permintaan mereka. Nah, ungkapan beliau ini mirip dengan ungkapan Imam Syafi'i. Tuf'al ma yultamasu minha. Ya, tujib ila ma yuqtaru minha. Jadi minta sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ya.
Di sini berkeyakinan bahwasanya planet-planet itu, bintang-bintang itu menjawab doa mereka. Maka dengan demikian, faman da'a ghairallah minal makhluqat. Siapa yang menyeru selain Allah Azza wa Jalla dari makhluk ini, yang di atas maupun yang di bawah, maka hukumnya sama seperti hukum musyrikin Babilonia. Sekali lagi, yaitu berkeyakinan apapun selain Allah Azza wa Jalla bisa menjawab permintaan mereka, kuburkah, pohon kayukah, mata airkah, maka ini namanya dia telah menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini namanya syirkud doa. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuktikan hal ini adalah ada satu kaidah. Fi kulli man fa'ala ma'al makhluk ma la yuf'al illa ma'allah, nusus ashab Syafi'i ad-dalu ala ta'mim dzalika fi kulli makhluk. Kaidah apa itu? Siapa saja yang berbuat kepada makhluk sesuatu yang tidak sepantasnya diperbuat kepada makhluk, maka itu kesyirikan. Maknanya apa? Meminta apa saja kepada makhluk, yang mana permintaan itu tidak ada yang mampu menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini yang disebutkan oleh ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, siapapun makhluk tersebut, bukan saja planet, kalau kita mintai dia sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah Azza wa Jalla, maka ini jatuh dalam syirkud doa. Maka lihat Al-Imam Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj ketika menjelaskan ibarat An-Nawawi, dalam perkara-perkara atau amalan-amalan pelakunya bisa kafir, apa? Sujud li sanamin aw syamsin, bersujud kepada berhala, bersujud kepada matahari. Ya. Asy-Syarbini berkata, "Aw ghairiha minal makhluqat", makhluk yang manapun. Ini makhluk manapun, umum. Demikian juga As-Suwaidi ketika menjelaskan kekafiran yang menjadikan orang murtad, au sujudun li sanamin aw syamsin aw makhluq li'annahu bi fi'li hadza athbata syarikan lillah, bersujud kepada berhala, matahari atau makhluk, ya, karena dengan perbuatannya ini dia telah menetapkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Al-Baydawi menafsirkan ayat Fussilat ayat 37, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, li'annahuma makhluqani ma'murani mithlakum atau mithlukum. Ini adalah makhluk yang diperintah sama seperti kalian. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Qala fa inna sujud akhassul ibadat. Sujud itu adalah ibadah yang paling spesial. Maka namanya ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, di antaranya doa, maka apa? Jatuhlah dalam kesyirikan. Oleh karena itu Imam Al-Maqrizi berkata, sujud itu khasa'is al-ilahiyah, kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, faman sajada li ghairil faqad syabbahu bi. Siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia telah menyetarakan selain Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya itu saja yang kita bisa ambil pada kesempatan malam hari ini. Sampai pada
bentuk syirik yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, yaitu as-sujud, syirkus sujud, syirik dalam bersujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 1110. Baik, kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita pergi berobat ke orang yang hanya diberikan nama orang yang sakit dan yang mengobati dapat mengetahui penyakit pasien tersebut? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita khawatir ini iddia ilmul ghaib, mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Maka ini hati-hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan satu riwayat yang menyatakan bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi itu, Ustaz. Nah, ini mohon penjelasan, ini dalam arti sebenarnya atau ada maknawi itu ya, atau ada arti lain ya, terkira gitu. Baik. Karena kalau secara fisik kok Allah berpindah-pindah gitu ya, Ustaz ya. Itu saja pertanyaan, ya. Yang kedua terkait dengan ini, Ustaz. Sampai sekarang ini kan masalah bunga bank itu kan masih menjadi khilafiyah ya. Jadi ada yang berpendapat itu boleh, ada yang berpendapat itu riba yang tidak boleh. Ini prakteknya gimana kita menyikapi seperti itu, Ustaz? Baik. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang Allah mengatakan yanzil rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu wahyu dari Allah azza wajalla. Nah, sekarang kita katakan ya, ketika berbicara asma sifat jangan terbetik di otak kita makhluk. Ini secara fisik berpindah-pindah. Ini berarti apa? Ada di otak kita pikiran Allah itu seperti makhluk sudah. Maka wajib kita ta'zimullah, mengagungkan Allah. Imani nusus tersebut, kaif caranya jangan dipikirkan sudah. Karena itu baru bisa selamat memahami asma sifat. Jadi ada hal yang kita tidak boleh memainkan akal di dalamnya. Kita dituntut taslim. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ini masalah asma sifat harus akal taslim penuh. Kenapa? Karena ini urusan wal kaif majhul. Caranya kita tidak tahu, hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Yang jelas punya cara. Nah, jadi jangan pernah sampai kan berfisik berpindah-pindah. Kita katakan amruhu ilallah. Apa ini maksud fisik di sini? Ini kalimat mujmalah yang tidak boleh kita pakai begitu saja dan tidak bisa kita ingkari begitu saja. Ya. Jadi kita katakan Allah azza wa jalla perbuat apa yang dikehendaki. Ya, dan tidak akan ada yang mempertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi imani dia turun ke langit dunia, bukan turun ke bumi ya. Kita disebut ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Lalu Allah azza wa jalla bertanya, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Allah azza wa jalla, bukan makna lain, tidak ada. Allah yang turun. Dan ini dikenal hadithun nuzul, hadith turunnya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Tentu dengan turun laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sami', maha mendengar lagi maha melihat, dan Allah turun layak dengan kebesarannya dan keagungannya, tidak serupa dengan turunnya makhluk. Karena kalau kita berbicara lagi secara logika sekarang, ya jelas kita katakan bahwasanya sepertiganya di sini tidak berbeda dengan sepertiga Makkah. Tapi ini kan logika manusia. Tapi bagi Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berbuat sesukanya.
Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dia Maha Kuasa menjadikan semua turunnya itu sepertiga dimanapun. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian masalah bunga bank, tidak ada yang khilaf. Yang khilaf ini batil. Ya. Namanya bunga bank ya riba. Ya. Yang membolehkannya itu dia senang riba. Ya. Kita katakan fawaid. Bunuh jelas riba. Bagaimana? Ya. Kita meletakkan uang ida. Kok bisa lebih? Ini fawaid. Tanpa akad yang jelas. Yang perlu dijelaskan kepada nasabah. Oh, kita mudharabah. Untung sama untung, rugi sama rugi. Nggak ada seperti itu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla jelaskan wa ahallahu Allahul bay'a wa harrama riba. Suara riba inilah dia. Ya. Kita letakkan uang kita dipakai berusaha oleh bank. Dikasih kita untung. Ya. Qarjar naf'an, hutang diambil manfaatnya, ada riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ana mau tanya, cara yang pertama habis iddah nikah lagi, udah 2 kali. Mau nikah lagi apa-apa boleh? Kalau cara yang kedua boleh. Tapi tentunya kalau habis iddahnya. Kalau belum habis iddahnya otomatis rujuk tanpa nikah kembali. Dan ingat, ketika nikah kembali dengan suami yang suami yang ada, kita katakan itu tidak menghapus talak tersebut. Tetap terhitung talak tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mengenai masalah adat istiadat itu Pak Ustaz, okay? Nah, di suatu tempat tiap 5 tahun sekali kadang-kadang masyarakat itu mengumpulkan uang untuk membeli kerbau. Kerbau ini dipotong di suatu tempat di bawah pohon beringin besar. Kemudian kepalanya ditanam di tengah lapangan. Baik. Nah, masih sampai sekarang. Nah, kita yang tidak percaya, tapi ikut menonton. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Nah, kemudian yang kedua, bahkan penduduk itu kalau dia mau naik haji, pada istilahnya bebadat juluk yatim pak kubur atas katanya. Aku lagi lalu haji bebadat juluk yang Nah, ini tersebut desa. Jadi tersebut desa, tapi masih sampai sekarang itu. Baik, itu saja ya. Apa itu syirik besar atau gimana itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari pemirsa kita di sini di live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang adab minta didoakan kepada orang saleh agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Pertama, harus orangnya saleh dan masih hidup tentunya. Ya, saleh di atas sunnah, di atas tauhid. Ya, inilah dimaksud Allah Ta'ala ala wa alam. Berapa hari batas daging kurban boleh disimpan? Bebas berapa hari saja. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai bawang merah yang berwarna merah, kemudian tetangga saya mempunyai bawang merah yang berwarna putih. Kemudian saya tukar 1 kilo berbanding 1,5 kilo. Apakah itu termasuk riba, Pak Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua ya Pak Ustaz, kalau kita mengamalkan suatu amalan yang khilafiyah, namun tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat, apakah itu termasuk kesalahan? Syukran, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Kita katakan nonton dalam acara ritual-ritual ya yang bid'ah yang bisa membawa kesyirikan, tetap kita ikut di dalam dosa. Allah Ta'ala ala wa ala. Adapun melapor ke kuburan seperti melapor kepada Allah Azza wa Jalla dengan tujuan mencari berkah kepada mereka, ada syirkul akbar yang seperti ini. Allah Ta'ala ala wa ala. Kemudian bawang ditimbang, bawang putih, bawang merah sama-sama bawang merah tapi warna berbeda. Ini satu jenis, maka ini hukumnya riba.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian masalah khilaf, ya, yang tidak pernah dipraktik oleh para sahabat. Kok bisa khilaf sahabat tidak pernah mempraktikkannya? Jadi kita katakan apa dulu bentuknya hal ini? Karena ingat, khilaf itu bukan alasan untuk kita meninggalkan suatu amalan yang punya dalil. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagi kita angkat, ya halo? Halo? Silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini dari Ustaz Idan ya. Iya. Nah ini saya mau tanyakan tentang masalah kurban. Itu kalau kita berkurban itu lebih afdalnya kita serahkan ke panitia atau kita berdiri. Baik, itu saja. Nah ya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita akan telepon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Gimana hukumnya orang yang sholat di pantai atau di atas pasir tanpa alas dan keadaan kaki yang kotor, sedangkan di pantai itu banyak anjing yang berkeliaran. Baik, itu saja. Ya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Kita katakan masalah korban tentu lebih afdal langsung kita sendiri. Kecuali kalau tidak mampu kita urus, maka hukumnya boleh berwakil sebagaimana Rasul berwakil terhadap sembelihan dan korbannya waktu berhaji. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum sholat di pantai, di pasir, dalam keadaan anjing lalu lalang, kita katakan masjid Nabi sendiri dilalui oleh anjing. Selama tidak ada najis yang jelas di sana, maka hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil pertanyaan dari live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk tawassul dibenarkan dalam agama? Ada 3. Pertama, dengan nama-nama dan sifat Allah kita panggil ya Rahman, ya Arhamni, ya Syafi, Ishfini. Yang kedua, amal soleh kita yang ikhlas. Ya Allah, aku pernah berbuat begini, maka dengan keikhlasanku beramal ini kabulkan permintaanku. Kemudian yang ketiga, doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya Ustaz, doakan aku begini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh saya ziarah kubur terus membaca surat Yasin? Ziarah kubur silahkan, kapan saja, jangan ditetapkan waktunya. Tapi baca surat Yasin terlarang dalam agama maupun ayat apa saja. Karena Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan kuburan kalian, rumah kalian sebagai kuburan. Setan lari dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti rumah tidak pernah dibacakan Quran seperti kubur, karena kubur bukan tempat baca Al-Quran. Datang ke kubur ingat mati, kemudian berdoa untuk si mayit, bukan membacakan Al-Quran. Kalau baca Quran kita sendiri yang dapat, si mayit tidak ada dapatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak saya usia 9 tahun bertanya, apakah usia Nabi Adam alaihissalam? Ya, saat Allah Azza wa Jalla menciptakan, bagaimana menjawabnya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, selesai. Dalil bertakbir setelah salat wajib datang dari perbuatan sahabat, bukan dari Nabi. Apakah hal demikian betul Ustaz? Ya betul. Ya, dan tentu ini adalah sahabat yang tidak ada mengingkari. Maka ini menunjukkan ijma' as-sukuti. Dan dipraktikkan oleh para sahabat, mereka keluar ke pasar untuk takbiran. Demikian Ibnu Umar adbarus salawat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum buahan disajikan untuk berhala kita, karena kita kebanyakan di Indonesia memakannya? Jangan makan. Apa tidak ada makanan kecuali sesajian tersebut? Alangkah hinanya kita kaum muslimin kalau terjadi seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang saja tidak usah di Malaysia. Jauh-jauh makan sesajian orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? 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 Ya, halo? Baik, kita jawab pertanyaan dari live.
silahkan yang ingin bertanya, bertanya melalui nomor telepon, jangan melalui WhatsApp ya. Bagaimana hukum sholat seseorang yang rumahnya menghadap kuburan? Apakah sholatnya sah? Bagaimana solusinya? Kalau rumahnya menghadap kuburan dan dia punya tembok khusus berbeda dengan tembok kuburan, maka tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum berdoa untuk menyembuhkan penyakit, namun dengan berdoa ya, dengan berdoa tersebut penyakitnya belum sembuh. Bagaimana kita sikap kita? Ya, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang kurang dalam doa kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i misal Ustaz belajar dibaca tidak sama isi dengan yang Ustaz Subhat baca? Pertama kita katakan sama. Ya, cuma sekarang ya pemahaman yang membacanya pemahaman bagaimana? Itu kembali kepada sana lagi. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah menerima bingkisan dari kerabat yang syukuran? Syukurannya untuk apa dulu? Ya, harus jelas. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Minta tolong sebutkan 6 ilmu yang harus diketahui yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. 6 ilmu yang harus diketahui. Kita katakan ilmu Al-Quran was Sunnah, ini ilmu wajib diketahui. Ya, tidak ada ilmu hakikat ma'rifat. Dari mana Imam Syafi'i tahu hakikat ma'rifat? Karena Imam Syafi'i tidak belajar tarekat. Ya. Adapun kalau ditanya adalah akhilan tanal al-illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ada sahih, yaitu zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulughah wa suhbatu ustadin wa tuli zamanin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita berzikir dalam hati tanpa diucapkan? Kalau berzikir dalam hati memang harus. Tapi ini maksud zikir yang diganjar itulah ketika dengan lisan kita. Dan sesuai dengan apa yang di hati. Dan wa kana 'ala sunnah, dan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1110. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya pisah dengan istri karena dia tidak suka sama anak saya. Apakah boleh dijadikan sebab berpisah? Ini bukan alasan yang syar'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Syukuran atas keberhasilan membangun rumah. Tidak ada syukuran membangun rumah. Ya, syukur itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti syukuran kemudian undang orang azan di rumah jadi 4 penjuru, pasang ketupat. Ini dari mana ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Keluarga baru santai kalau sholatnya terlupakan, apakah ikut berdosa? Tidak mengingatkan, ya dosa. Ya, dan ini bukan tempat malu. Ini malu yang tercela, dan ini adalah kelemahan bukan malu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1110. Baik, itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.